Seorang bocah yatim piatu penjual rambutan ini awalnya dihina dan diusir karena dituduh merusak mobil mewah milik seorang miliarder perempuan bernama Bularas. Namun ketika sebuah rahasia besar terjatuh dari saku celana lusuhnya, dunia seolah berhenti berputar dan takdir mulai berubah dengan cara yang tak terduga. Kisah ini mengajak siapapun yang mendengarnya untuk percaya bahwa kebaikan pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri dan doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Matahari pagi. Baru saja terbit ketika panas aspal di perempatan pusat kota kawasan Sudirman, Jakarta mulai menyengat telapak sandal jepit tipis milik Arga, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang berdiri tegak di pembatas jalan dengan tubuh kecil dan tulang bahu menonjol di balik kaos putih kusam berlubang di pundak. Meski kurus, ia memikul beban yang jauh lebih berat dari usianya karena di punggungnya tergendong seorang balita laki-laki berusia 3 tahun bernama Bima, adik kandungnya, yang terikat. Dengan kain gendong batik pudar dan tampak terkulai lemas, kepalanya bersandar di bahu Arga yang basah oleh keringat sambil sesekali batuk kecil dan mengisap ibu jarinya. Bau panas matahari, debu jalanan, dan aroma manis asam rambutan menjadi keseharian yang mereka hirup. Rambutan pak, rambutan bu, masih segar, baru petik. Suara Arga terdengar serak namun tetap dipaksakan lantang. Di tangan kanannya ia menjinjing 2 ikatan besar rambutan yang diikat tali rafia dengan kulit mulai menghitam. Karena terpapar panas seharian, setiap kali lampu lalu lintas menyala merah, ia bergerak lincah menyusuri deretan mobil tanpa berlari agar Bima di punggungnya tidak terguncang. Berpindah dari satu kaca mobil ke kaca lainnya sambil memberikan senyum terbaik yang bisa diberikan oleh anak yang sejak pagi hanya makan sepotong singkong rebus. Bagi Arga dunia hanyalah jalanan ini, deru mesin kendaraan adalah musik latar dan asap knalpot adalah udara biasa. Sejak ayah dan ibunya tiada, ia tak punya pilihan selain menjadi kepala keluarga. Mereka tinggal di sebuah gubuk sempit bekas gudang alat proyek yang tak terpakai di pinggir rel dekat stasiun Manggarai, tempat yang bocor saat hujan dan pengap saat kemarau namun satu-satunya yang ia sebut rumah. Arga adalah anak yang tabah. Tak pernah mengeluh ketika kakinya kram karena berdiri terlalu lama dan tak pernah menangis saat dimarahi pengendara karena dianggap menghalangi jalan. Yang terpenting baginya hanyalah Bima bisa makan. Sifat melindunginya tumbuh melampaui usianya. Bahkan ketika mendapat sebotol air mineral dari orang baik, ia memastikan adiknya minum sampai puas sebelum membasahi tenggorokannya sendiri yang kering. Sabar ya, Dik. Sebentar lagi kalau laku 1 ikat kita beli nasi bungkus, bisik Arga pelan sambil membetulkan kain gendong yang mulai melorot. Sementara di sekeliling mereka kontras kota terasa nyata dengan gedung-gedung pencakar langit berdinding kaca berkilau memantulkan cahaya matahari dan mobil. Mobil mewah terbaru meluncur halus dengan pendingin udara sejuk di dalamnya. Di dalam mobil-mobil berpendingin udara itu orang-orang mungkin sedang membicarakan bisnis bernilai miliaran rupiah atau merencanakan liburan ke luar negeri. Sementara di atas aspal yang sama Arga hanya memikirkan satu hal sederhana, yaitu bagaimana mengubah 2 ikatan rambutan menjadi 2 piring nasi untuk dirinya dan Bima. Arga memiliki sepasang mata jernih yang menyimpan kedewasaan yang dipaksakan oleh keadaan. Ia berdagang dengan jujur dan tidak pernah memberikan rambutan busuk kepada pembeli. Bahkan jika ada orang yang memberi uang lebih, ia akan berlari mengejar mobil itu hanya untuk mengembalikan kembalian, kecuali jika pembeli benar-benar menolaknya. Kejujuran adalah satu-satunya harta yang ia warisi dari didikan almarhum ayahnya. Namun di balik ketabahannya, ia menyimpan kesedihan yang selalu ia pendam rapat-rapat. Setiap kali melihat anak seusianya duduk nyaman di dalam mobil mengenakan seragam sekolah rapi sambil memegang gawai canggih atau tertawa bersama ayah dan ibu mereka, dada Arga terasa sesak dan dalam hati ia sering bertanya mengapa dunianya dan dunia mereka begitu berbeda. Mengapa ia harus memikul beban seberat ini ketika tangannya seharusnya memegang buku gambar atau mainan. Saat lampu lalu lintas kembali hijau, Arga melangkah mundur ke pembatas jalan dan berteduh sejenak di bawah bayangan tiang reklame besar yang memajang iklan perumahan mewah. Ia mengusap keringat di dahi Bima dengan ujung bajunya yang kasar. Hari masih panjang dan matahari akan terus membakar, namun bagi Arga menyerah bukan pilihan. Ia harus terus berdiri, terus berjalan, dan terus menggendong adiknya selama kakinya masih sanggup menapak bumi. Meski begitu, ketabahan yang selama ini ia banggakan mulai menunjukkan retakan kecil yang mengkhawatirkan ketika sore itu udara terasa lembab dan berat sebagai pertanda hujan besar akan segera turun membilas debu kota. Bagi Arga cuaca seperti ini adalah ancaman bagi satu-satunya harta yang ia miliki, yaitu kesehatan Bima, rutinitas. Arga dimulai sejak pagi buta, namun hingga sore hari baru 1 ikat rambutan yang terjual, itu pun setelah tawar-menawar sengit dengan seorang ibu yang hanya mau membayar setengah harga. Sisa rambutan di keranjang rotannya mulai tampak lelah dengan kulit yang menghitam dan rambut-rambut halus yang layu seakan ikut kehilangan semangat. Arga tahu jika sampai malam rambutan itu tak laku, maka esok hari buahnya akan busuk dan seluruh modal kecilnya lenyap. Dik, kepalamu jangan terjatuh terus, pegang bahu kakak yang kuat ya, gumam Arga pelan sambil berjalan. Ada sesuatu yang terasa tidak beres karena kepala Bima jauh lebih panas dari biasanya hingga menembus kaos tipis yang dikenakan Arga. Napas bocah kecil itu terdengar berat dan pendek seperti orang yang baru berlari jauh.
Biasanya Bima akan menunjuk mobil yang lewat atau bergumam tak jelas, namun hari ini ia hanya diam dan menyerahkan seluruh berat tubuh mungilnya ke punggung kakaknya. Arga mencoba mengabaikan rasa takut dan terus berjalan di antara deretan mobil yang terjebak macet jam pulang kantor. Ia mengetuk satu kaca mobil lalu mendapat lambaian tangan penolakan. Mengetuk kaca berikutnya, namun pengemudi justru menaikkan kaca film lebih rapat seolah dunia menutup diri darinya. Setiap langkah terasa semakin berat. Kakinya gemetar bukan hanya karena lelah tetapi juga karena lapar yang melilit perutnya. Meski demikian pikirannya tetap tertuju pada suhu tubuh Bima yang terus meningkat. Ia sempat berhenti di depan sebuah warung kelontong kecil dan menatap botol-botol obat penurun panas di balik etalase kaca, lalu merogoh saku celananya yang hanya berisi beberapa keping receh yang bahkan tidak cukup untuk membeli satu strip obat termurah. Besok pasti laku. Besok pasti ada uang, bisik Arga berulang kali untuk menenangkan dirinya sendiri meski ia tahu harapan itu terdengar rapuh. Meskipun Arga sadar bahwa keyakinan itu hanyalah penghiburan rapuh, kondisi gubuk tempat mereka tinggal sama sekali tidak memberi rasa aman karena atap seng berkarat mulai berisik setiap kali angin kencang bertiup dan Arga tahu betul jika hujan turun malam ini maka sudut tempat Bima tidur akan basah kuyup akibat kebocoran yang belum sempat ia tambal. Keadaan itu terasa seperti bom waktu sehingga Arga berusaha mempertahankan kewarasannya dengan terus menawarkan dagangan meski pandangannya mulai berkunang-kunang karena dehidrasi. Di tangannya ia menggenggam sebuah bungkusan kecil berlapis plastik bening berisi selembar kertas tua yang dilipat rapi agar tidak basah oleh keringat dan selalu ia bawa kemanapun terselip di saku celana pendeknya yang dekil. Kertas itu adalah peninggalan terakhir Pak Damar, ayahnya. Sebelum menghilang beberapa tahun lalu dengan pesan bahwa jika suatu hari Arga benar-benar terdesak dan tak punya jalan keluar, ia harus membawa kertas itu ke alamat yang tertulis. Namun sebagai anak yang memiliki harga diri, Arga tak pernah ingin meminta-minta karena ia ingin membuktikan mampu menjaga Bima dengan tangannya sendiri. Meski sore itu harga diri tersebut mulai terkikis oleh kecemasan saat ia menatap adiknya yang mulai menggigil di tengah udara panas dengan keringat dingin bercucuran di pelipis balita itu. Firasat buruk merambat di dada Arga seolah sesuatu yang besar akan terjadi dan fondasi hidup yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah mulai runtuh perlahan. Tepat di hadapannya sebuah mobil Mercedes-Benz hitam berkilau berhenti di garis putih lampu merah seperti permata di tengah kekumuhan jalanan tanpa menyadari bahwa seorang bocah dengan hidup yang hampir hancur sedang mendekat. Arga mengatur napas tersengal sambil menegakkan punggung yang kian membungkuk karena beban Bima semakin berat dan dari balik kaca film gelap ia melihat sosok perempuan anggun dan berwibawa yaitu Bularas, miliarder yang kerap disebut media ekonomi sebagai wanita bertangan besi. Dengan sisa harapan terakhir Arga melangkah mendekat berpikir jika seluruh sisa rambutan dibeli ia bisa segera membawa Bima ke dokter. Namun kepalanya pusing membuat pandangan kabur dan langkahnya goyah saat ia mencoba melewati celah sempit antara spion mobil dan trotoar hingga tiba-tiba Bima tersentak dalam tidur gelisahnya dan keseimbangan Arga hilang seketika disusul bunyi sret yang nyaring ketika keranjang rotan kasar dan ranting rambutan tajam menggores pintu mobil. Mengilap itu disertai getah rambutan menghitam yang menempel membentuk noda panjang kontras di atas ket hitam sempurna. Arga terpaku dengan jantung seakan berhenti berdetak saat melihat goresan yang merusak kemewahan di depannya dan sebelum sempat meminta maaf pintu depan mobil terbuka kasar lalu seorang pria berseragam sopir bernama Hendra turun dengan wajah merah padam sambil membentak keras dan menunjuk pintu mobil seraya berkata bahwa harga kendaraan itu tak akan sanggup ditebus. Meski Arga menjual seluruh hidupnya. Mendengar itu Arga mundur selangkah dengan wajah pucat dan memeluk erat kaki Bima di gendongan sambil bergetar meminta maaf berulang kali menjelaskan bahwa ia tidak sengaja karena adiknya sakit dan kepalanya pusing. Namun suaranya nyaris tenggelam oleh klakson kendaraan lain sementara Hendra terus menghardik dengan kasar menyebut sakit bukan alasan untuk merusak barang orang dan melabeli Arga sebagai anak jalanan tak tahu sopan santun. Tangan Hendra bergerak hendak menarik keranjang rambutan Arga ketika keributan mencapai puncaknya dan pada saat itu kaca jendela belakang mobil perlahan turun sehingga udara dingin dari dalam mobil menyeruak keluar membawa aroma parfum mahal yang menusuk hidung Arga yang terbiasa menghirup debu jalanan. Bularas menoleh dengan tatapan tajam menilai goresan di pintu mobilnya lalu mengalihkan pandangan ke arah Arga dengan mata dingin tanpa sedikit pun rasa kasihan karena bagi Bularas ketidakteraturan adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi dan bocah di hadapannya adalah perwujudan kekacauan yang paling ia benci. Dengan suara rendah namun penuh penekanan ia berkata bahwa ia sudah berkali-kali melarang orang-orang seperti itu mendekati mobilnya lalu ia keluar dari kendaraan berdiri tegak dengan setelan formal yang sangat rapi dan menatap Arga seolah bocah itu adalah noda yang harus segera dibersihkan sambil menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak akan cukup atas kerusakan yang terjadi. Tubuh Arga gemetar hebat seakan seluruh dunia sedang menghakiminya ketika orang-orang di sekitar mulai menoleh beberapa pengendara motor berhenti menonton dan bisikan-bisikan terdengar membuat Arga merasa sangat kecil kotor dan bersalah. Ia menatap Bularas dengan mata berkaca-kaca namun di pundaknya ia merasakan suhu tubuh Bima yang semakin panas seolah balita itu terbakar di tengah badai masalah yang menimpa kakaknya sehingga kejadian ini tak lagi sekadar dagangan yang
Tak laku melainkan sebuah bencana yang menghancurkan harga diri Arga karena ia terjepit antara kemarahan seorang miliarder dan nyawa adiknya yang dipertaruhkan tanpa menyadari bahwa momen memalukan ini adalah awal terbukanya rahasia besar yang tertutup bertahun-tahun. Air mata yang sejak tadi ditahan Arga akhirnya mengalir di pipinya yang berdebu bukan karena takut hukuman atau ganti rugi melainkan karena rasa gagal yang menghantam dadanya sebab ia merasa gagal menjadi kakak gagal melindungi Bima dan justru menyeret adiknya ke masalah yang lebih besar. Dengan suara pecah ia memohon maaf kepada Bularas lalu meletakkan keranjang rambutannya di aspal dan berlutut di samping pintu mobil mewah itu tanpa peduli panas aspal yang membakar lututnya sambil berkata bahwa ia tidak punya uang untuk mengganti rugi dan mempersilakan semua rambutan diambil asalkan ia tidak dimarahi di depan adiknya. Bularas mengernyit karena terbiasa menghadapi rekan bisnis licik atau karyawan yang memelas namun belum pernah melihat keputusasaan sedalam ini pada seorang anak kecil dan ada sesuatu yang mengusik hatinya melihat bagaimana Arga lebih mengkhawatirkan Bima daripada nasibnya sendiri meski dengan nada ketus ia tetap mengatakan bahwa Arga telah merusak propertinya dan berbicara soal perasaan tidak akan mengubah apapun sementara jauh di dalam hatinya ia terusik. Oleh cara tangan kecil Arga mendekap kaki Bima yang menggigil, Hendra kembali mendekat dan mencoba menarik pundak Arga sambil menyuruhnya berdiri dan berhenti menangis karena menurutnya air mata tidak akan menyelesaikan masalah namun saat pundaknya ditarik tubuh Arga limbung karena tenaganya telah habis sehingga ia terjatuh ke samping dan pada saat itu ikatan kain gendongnya sedikit melonggar membuat Bima merintih dalam tidur dengan suara lirih yang menyayat hati penuh penderitaan akibat demam yang kian memuncak. Arga merangkak ke depan sambil mengabaikan perih di sikunya yang lecet akibat bergesekan dengan aspal, wajahnya kini bercampur debu air mata dan keringat. Rasa malu mencekiknya saat menjadi tontonan banyak orang di perempatan itu bahkan lebih menyakitkan daripada lapar karena ia merasa seperti sampah jalanan tak berharga persis seperti hinaan yang sering ia terima. Tiba-tiba ia berseru dengan suara naik satu nada bukan karena marah melainkan luapan emosi yang tak tertahan sambil memohon agar mereka berhenti memaki dirinya dan mau melihat Bima yang sakit dan membutuhkan obat karena yang ia inginkan hanya kesembuhan adiknya. Setelah itu Arga menundukkan kepala dalam-dalam hingga hampir menyentuh aspal dengan bahu berguncang hebat oleh tangisan yang pecah karena ia tak lagi peduli pada harga diri dan hanya berharap ada siapapun yang mau melihat bahwa di balik kesalahan menyenggol mobil itu ada nyawa kecil yang sedang berjuang hidup. Bularas terdiam sejenak seolah kata-kata Arga menampar nuraninya saat ia menatap kerumunan yang menghakimi lalu kembali memandang bocah yang bersujud itu, di tengah isak tangis Arga dari saku celana. Lusuhnya sesuatu mulai menyembul keluar berupa bungkusan plastik kecil yang melindungi selembar kertas tua terlipat rapi. Arga yang hancur secara emosional tak menyadari bahwa saat ia tersungkur tadi bungkusan itu hampir jatuh ke jalanan karena matanya hanya tertuju pada wajah Bima yang kian pucat dan kesedihannya telah melampaui batas hingga ia merasa dunia benar-benar tak adil bagi orang miskin dan ingin segera pergi membawa adiknya ke tempat teduh menjauh dari orang-orang kaya yang menurutnya tak akan pernah mengerti arti kehilangan. Namun ketika Arga berusaha bangkit dengan kaki gemetar bungkusan plastik itu terlepas sepenuhnya dan jatuh tepat di dekat ujung sepatu hak tinggi Bularas. Hembusan angin sore nyaris menerbangkannya andaikan Bularas tidak cepat menginjak ujung plastik tersebut sehingga pandangannya yang semula dingin dan penuh otoritas kini sepenuhnya tertuju pada benda di bawah kakinya dan dorongan aneh membuatnya membungkuk tanpa peduli debu yang mengotori jemari bersihnya. Arga memohon dengan suara sangat lemah agar bungkusan itu tidak diambil karena milik ayahnya dan ia ingin merangkak mengambilnya namun harus menahan beban Bima agar tidak jatuh dari gendongan yang berantakan. Bularas tidak menghiraukan dan mengambil bungkusan itu lalu mengeluarkan kertas kekuningan yang rapuh dengan bekas lipatan dalam seolah telah dibuka dan ditutup ribuan kali. Saat lipatan kertas itu terbuka mata tajam Bularas mendadak melebar dan pupilnya bergetar hebat. Karena di dalamnya terdapat tulisan tangan yang sangat ia kenal lengkap dengan cap stempel resmi perusahaannya dari 10 tahun lalu serta sebuah foto kecil yang ditempel isolasi menguning memperlihatkan seorang pria berseragam sopir berdiri di samping mobil lama sambil tersenyum jujur. Tangan Bularas mulai gemetar dan sekeliling terasa hening baginya hingga ia mengabaikan klakson yang bersahutan dan tatapan heran Hendra sebelum akhirnya bertanya dengan suara yang tak lagi ketus dari mana Arga mendapatkan kertas itu. Suara Bularas terdengar pecah hampir seperti bisikan yang dipenuhi ketakutan sekaligus harapan ketika Arga yang masih terisak menatapnya dengan wajah bingung lalu mengusap air mata menggunakan punggung tangan kotor sambil menjelaskan bahwa kertas itu adalah surat dari ayahnya Pak Damar yang berpesan sebelum pergi bahwa jika suatu hari mereka benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi maka Arga harus mencari orang yang memberikan surat tersebut meski ia sendiri tidak tahu siapa orang itu dan hanya menyimpannya sebagai satu-satunya kenangan dari ayahnya. Bularas membaca kalimat di kertas itu dengan mata semakin berkaca-kaca karena tertulis jelas sebuah surat jaminan perlindungan bagi keluarga Pak Damar sang sopir yang telah menyelamatkan nyawanya lengkap dengan tanda tangan dirinya sendiri yang tegas saat ia masih muda dan baru selamat dari kecelakaan maut. Momen itu menjadi titik balik yang tak pernah disangka siapapun di perempatan tersebut karena orang-orang yang tadi mencemooh kini terdiam menyaksikan perubahan drastis sang miliarder.
Bularas yang dikenal tak pernah menangis di depan umum kini mematung dengan air mata menggenang di sudut mata dan menatap Arga bukan lagi sebagai bocah pengganggu melainkan sebagai kunci dari masa lalu yang selama ini menghantuinya. Ia melangkah mendekat dan bertanya pelan apakah nama ayahnya Pak Damar. Arga mengangguk lirih menjawab bahwa ayah dan ibunya sudah tiada dan kini hanya tinggal dirinya dan Bima. Pada saat itulah Bularas menyadari bocah yang baru saja ia bentak adalah anak dari orang yang paling ia cari selama 10 tahun terakhir namun sebelum sempat berkata lebih jauh, Bima mengerang kesakitan di punggung kakaknya dan tubuh kecilnya tiba-tiba melemas membuat harapan yang baru muncul bercampur dengan keadaan darurat yang kian mendesak sehingga Bularas dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan ego karena mobilnya tergores atau mengikuti getaran hati setelah membaca kertas lusuh itu. Sementara situasi jalanan semakin kacau karena Maya berbisik cemas agar mereka segera pergi sebab kemacetan total dan orang-orang mulai merekam yang dapat merusak citra Bularas. Beberapa pengendara motor ikut berteriak menyuruh jalan dibuka dan menuduh Arga hanya modus hingga kemarahan Arga yang tertimbun kesedihan meledak dan ia berdiri dengan sisa tenaga berteriak bahwa ia bukan penipu dan tidak meminta uang siapapun meski suaranya tenggelam oleh klakson. Konflik memuncak ketika Bayu petugas keamanan dari gedung segera mendekat dan mencoba menyeret Arga secara kasar sambil menyuruhnya pergi dan berhenti mengemis di depan mobil orang kaya. Arga memberontak bukan demi dirinya melainkan karena takut Bima terlempar dari gendongan. Dan Bularas menyaksikan semua itu dengan napas memburu karena di satu tangan ia menggenggam bukti bahwa bocah ini adalah anak penyelamat nyawanya sementara di sisi lain Hendra, Bayu, dan kerumunan orang menekan agar masalah segera diselesaikan dengan cara mengusir anak itu dari hadapannya. Logika bisnis Bularas mengatakan ia harus pergi dan menyerahkan urusan ini kepada pengacara. Namun hatinya berteriak bahwa ia sedang mengulang kesalahan masa lalu ketika Hendra kembali mendesaknya dengan nada lebih keras agar ia masuk ke mobil dan membiarkan dirinya mengurus bocah itu bahkan mencoba merebut kertas lusuh dari tangan Bularas dengan anggapan benda itu hanya sampah yang mengotori jemari majikannya hingga Bularas membentak tegas menyuruhnya diam dan membuat Hendra tersentak. Tetapi tekanan lingkungan tak berhenti karena orang-orang mulai bersorak meminta Satpol PP dipanggil untuk mengamankan anak itu sehingga Arga semakin terpojok merasa seperti binatang buruan yang dikepung sementara Bima di punggungnya kini benar-benar diam tanpa rintihan dan hal itu justru membuat Arga jauh lebih takut daripada semua bentakan di sekelilingnya. Dengan suara lirih Arga memohon sambil menatap Bularas dengan pandangan kosong agar kertas itu saja diambil asalkan adiknya tidak disakiti. Konflik mencapai puncak ketika Bayu petugas keamanan kembali bersikeras menyeret Arga ke pinggir jalan sementara Arga berusaha bertahan memeluk erat ikatan rambutannya dan kerumunan semakin liar melontarkan komentar negatif. Bularas berdiri di tengah badai itu terjepit antara protokol hidupnya yang teratur dan kekacauan emosional yang dibawa selembar kertas hingga segalanya seolah menentang keberadaan kebaikan dan dunia seperti ingin memastikan anak miskin tetap berada di bawah sementara orang kaya tetap di dalam mobilnya. Dalam kericuhan itu, Arga tersandung kaki Bayu dan jatuh tersungkur untuk kedua kalinya dengan kepala membentur aspal namun yang paling mengerikan baginya bukan rasa sakit di kepala melainkan saat ia menyadari tangan Bima yang tadi mencengkeram pundaknya kini terkulai lemas tanpa tenaga sehingga dunia Arga mendadak sunyi. Meski teriakan dan klakson masih bersahutan, dengan suara bergetar hebat ia memanggil adiknya sambil melepaskan ikatan kain gendong di bahunya dengan tangan gemetar lalu menaruh tubuh kecil itu di pangkuannya dan melihat kepala Bima terkulai ke belakang dengan mata terpejam bibir membiru serta kulit sedingin es di tengah terik sore. Arga meraung histeris memohon pertolongan tanpa lagi peduli pada mobil mewah rambutan yang berserakan atau kerumunan yang menghujatnya dan ia memeluk Bima erat-erat. Mengguncangnya pelan agar terbangun namun tak ada respons, hingga di titik terendah itu Arga merasa Tuhan benar-benar meninggalkannya karena ia telah kehilangan ayah dan ibu dan kini di atas aspal kotor ini ia seperti kehilangan satu-satunya alasan untuk tetap hidup dengan seluruh harapan yang dibangun dari jualan rambutan hancur berkeping-keping. Bularas terpaku menyaksikan dari jarak dekat seorang anak 7 tahun yang hancur mendekap tubuh adiknya di tengah jalanan yang tak peduli hingga air mata yang sejak tadi menggenang akhirnya tumpah membasahi pipinya dan kertas lusuh di tangannya bergetar hebat sementara Hendra kembali menarik lengannya dengan cemas mengatakan ambulans akan lama karena macet dan mereka harus pergi sebelum situasi makin anarkis. Raya menegaskan bahwa membiarkan orang-orang di sana yang mengurusnya bukanlah tanggung jawab mereka. Bularas menepis tangan Hendra dengan kasar. Suaranya bergetar oleh amarah dan rasa bersalah yang memuncak saat ia berkata apakah Hendra tahu siapa bocah itu karena Arga adalah anak Pak Damar. Pria yang mati menyelamatkannya ketika Hendra bahkan belum bekerja untuknya. Namun orang-orang di sekitar tetap dingin bahkan seorang pria berpakaian rapi bergumam meremehkan bahwa bocah itu paling hanya pingsan karena lapar dan akan bangun jika diberi uang serta memperingatkan agar Bularas tidak tertipu. Kalimat itu menjadi puncak ketidakpedulian yang pernah diterima Arga sehingga ia mendongak dengan mata merah penuh air mata dan keputusasaan lalu menatap Bularas bukan lagi dengan takut melainkan tatapan kosong tanda menyerah pada dunia sambil berbisik hampir kehabisan suara bahwa ibunya pernah bilang kertas itu berharga dan mengenal ayahnya lalu memohon jika kertas itu memang berguna agar Bularas menyelamatkan adiknya karena ia tidak butuh uang dan hanya ingin Bima bangun.
Setelah itu Arga menunduk mencium kening Bima yang dingin, merasa benar-benar sendirian meski ribuan orang ada di kota ini dan ratusan di perempatan itu, namun tak satu pun mengulurkan tangan ketika ia berada di dasar jurang penderitaan, sementara kegagalan terasa nyata dan kematian seolah berdiri di samping mereka siap menjemput nyawa kecil yang tak berdosa. Suasana mendadak sunyi ketika Bularas memandang mobil mewahnya yang mengilap kerumunan yang sibuk merekam dengan ponsel dan kertas lusuh di tangannya. Sebagai saksi utang nyawa hingga di titik terendah ini, bukan hanya Arga yang diuji tetapi juga kemanusiaan Bularas. Detik-detik terasa membeku, suara klakson yang tadi memekakan telinga terdengar jauh kala oleh detak jantung Bularas yang berdegup kencang oleh takut dan penyesalan ketika Hendra memecah keheningan mengingatkan bahwa mobil siap berangkat dan rapat direksi menunggu. Bularas menatap Hendra lalu beralih ke Arga yang mendekap tubuh lemas Bima di atas aspal dan menatap kertas janji yang ia abaikan selama 10 tahun. Teringat wajah Pak Damar berlumuran darah menariknya keluar dari mobil terbakar tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, sementara ia membiarkan keluarga pahlawannya membusuk di jalanan. Dengan desisan tegas Bularas berkata persetan dengan rapat itu, kalimat yang tak pernah keluar dari bibir perfeksionis sepertinya. Meski Hendra memperingatkan kerugian besar, namun Bularas mengabaikannya dan mengejutkan semua orang dengan melepas sepatu hak tingginya yang mahal lalu membuangnya ke pinggir jalan, melangkah bertelanjang kaki di atas aspal panas mendekati Arga tanpa peduli pakaian sutranya terkena debu atau getah rambutan. Dengan suara lembut namun tegas ia meminta Arga menyerahkan adiknya, dan ketika Arga menatap ragu bertanya apakah mereka akan dibawa ke kantor polisi, Bularas menjawab tidak dan menegaskan mereka akan ke rumah sakit sekarang. Lalu tanpa menunggu persetujuan ia membungkuk mengambil alih tubuh kecil Bima dari pelukan Arga, menggendongnya ke dada seperti anaknya sendiri dan membentak Hendra agar membuka pintu mobil. Saat Hendra ragu karena jok kulit asli dan anak itu kotor, Bularas memotong keras memerintahkan buka sekarang juga atau Hendra dipecat detik itu juga. Dengan suara penuh amarah Bularas berteriak hingga pintu mobil akhirnya terbuka, lalu ia masuk ke kursi belakang yang mewah sambil tetap mendekap tubuh Bima yang masih tak sadarkan diri. Ia menoleh tajam ke arah Arga yang berdiri terpaku dengan keranjang rambutan berserakan dan memerintahkannya masuk sambil membawa kertas itu. Arga ragu sejenak menatap rambutan yang menjadi satu-satunya modal hidupnya, namun Bularas kembali membentak agar ia meninggalkan semuanya karena nyawa Bima jauh lebih penting daripada apapun, sehingga Arga akhirnya berlari masuk dan duduk di kursi berlapis kulit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan perasaan asing dan rendah diri di tengah kemewahan itu, namun matanya hanya tertuju pada adiknya. Bularas langsung memerintahkan Hendra melaju ke rumah sakit medika melalui jalur darurat tanpa berhenti meski lampu merah, dan mobil mewah itu pun melesat membelah kemacetan meninggalkan kerumunan yang tertegun serta rambutan hancur terlindas kendaraan lain. Di tengah kecepatan tinggi Bularas terus mengusap dahi Bima dan sesekali menggenggam tangan Arga yang kaku karena ini adalah keputusan terbesar dalam hidupnya, mempertaruhkan reputasi, membatalkan kontrak bernilai miliaran dan merusak kenyamanan hidup teraturnya demi seorang bocah penjual rambutan. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia merasa napasnya tak lagi sesak, seolah kertas lusuh itu menyelamatkan jiwanya yang hampir mati oleh dinginnya harta. Mobil berhenti mendadak di unit gawat darurat dengan suara ban mencicit dan Bularas sendiri berlari mengikuti berangkar dokter, sementara Arga tertatih di belakang dengan langkah pincang dan tangan erat menggenggam plastik kertasnya hingga setelah 1 jam yang terasa seperti 1 abad seorang dokter keluar menyatakan bahwa Bima berhasil melewati masa kritis akibat dehidrasi akut dan infeksi paru-paru lama yang akhirnya tertangani tepat waktu. Mendengar itu, Arga terduduk di lantai rumah sakit menangis tanpa suara dalam syukur paling murni, sementara di koridor sepi Bularas duduk di sampingnya mengambil kembali kertas itu dan membacanya sekali lagi di bawah cahaya lampu terang, hingga di sanalah perubahan besar terjadi karena tangisannya di jalanan bukan sekadar rasa kasihan atau utang budi, melainkan luka batin yang terpendam selama 10 tahun. Selama ini Bularas hidup dalam kebencian yang salah sasaran karena setelah kecelakaan maut perusahaan asuransi dan asistennya melaporkan bahwa Pak Damar telah mencuri sejumlah besar uang perusahaan sebelum menghilang, sehingga ia percaya dan menganggapnya pengkhianat, dan itulah yang membentuk dirinya menjadi wanita dingin dan tak percaya siapapun. Padahal kebenaran yang tersembunyi adalah Pak Damar tidak pernah mencuri uang itu. Karena surat yang dibawa Arga bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan bukti kwitansi pembayaran rumah sakit dan surat gadai rumah yang ditandatangani Pak Damar yang menggunakan seluruh uang tersebut demi menyelamatkan nyawa Bularas. Hakikatnya uang itu adalah hak pesangon Pak Damar yang tak pernah sempat diproses dan digunakan untuk membayar pengobatan istrinya, yaitu Ibu Arga yang juga terluka parah pada kecelakaan itu. Pak Damar menghilang bukan karena malu atau takut menanggung utang, melainkan karena ia wafat dalam kesunyian akibat luka dalam dari kecelakaan yang sama saat menyelamatkan Bularas. Luka yang ia sembunyikan agar tetap bisa bekerja demi anak-anaknya. Pak Damar telah melunasi semua pengorbanan itu dengan nyawanya sambil memastikan Bularas selamat, dan surat di tangan Arga menjadi bukti bahwa pada saat-saat terakhir hidupnya Pak Damar hanya memikirkan masa depan anak-anaknya dan menggantungkan harapan pada kemanusiaan Bularas.
Dengan suara bergetar Bularas memeluk Arga erat dan berkata bahwa ayahnya adalah orang paling jujur yang pernah ia kenal serta mengakui kesalahannya karena ia berutang seluruh hidupnya kepada Pak Damar. Sejak saat itu status Arga dan Bima berubah drastis dalam semalam. Bukan lagi sebagai bocah penjual rambutan yang dihardik di jalanan melainkan sebagai ahli waris sebuah kehormatan yang lama terkubur oleh fitnah, Bularas segera memerintahkan pengacaranya membersihkan nama baik Pak Damar dan mengembalikan seluruh aset pribadi yang dahulu disita kepada Arga. Meski Arga tak memahami arti aset atau miliaran rupiah, ia hanya melihat Bularas kini menatapnya dengan kasih seorang ibu. Di ruang perawatan Bima perlahan membuka mata dan memanggil nama kakaknya dengan suara lirih membuat Arga sadar bahwa hidup pahitnya yang dulu seperti kulit rambutan menghitam kini terkelupas menampakkan daging putih manis di dalamnya. Di ruangan sejuk itu tak ada lagi bau aspal panas atau asap knalpot melainkan aroma obat yang menenangkan dan kehangatan tangan Bularas yang masih menggenggam jemarinya. 1 bulan berlalu sejak peristiwa di perempatan jalan dan hidup Arga berubah sepenuhnya namun ia tetap anak yang jujur dan rendah hati. Kini ia tinggal di sebuah paviliun nyaman di kediaman Bularas sementara Bima kembali ceria dengan pipi berisi dan tubuh tak lagi menggigil. Setiap pagi Arga tak lagi memikul keranjang rambutan melainkan tas sekolah biru berisi buku cerita dan alat tulis baru karena Bularas bukan hanya memberinya kemewahan melainkan hal paling berharga bagi anak yatim piatu yaitu sebuah keluarga. Bularas resmi menjadi wali hukum Arga dan Bima serta kerap meluangkan waktu di sela kesibukan bisnisnya untuk menemani Arga belajar atau membacakan dongeng bagi Bima sebelum tidur. Ketegangan di wajah Bularas pun sirna berganti senyum yang lebih sering hadir sejak ia membuka pintu hatinya. Dan pada suatu sore Bularas mengajak Arga kembali ke perempatan jalan tempat takdir mereka pertama kali dipertemukan. Namun kali ini, Arga dan Bularas datang ke perempatan itu bukan dengan mobil mewah melainkan berjalan kaki mengenakan pakaian santai. Di sana masih banyak anak jalanan dan pedagang asongan yang berjuang di bawah terik matahari. Bularas memanggil Arga sambil menatap kerumunan di lampu merah dan berkata bahwa kertas yang dulu ia simpan adalah penyelamat hidupnya bukan hanya karena Pak Damar menyelamatkan nyawanya 10 tahun lalu tetapi karena Arga telah menyelamatkan nuraninya yang hampir mati. Arga menatap Bularas dengan mata bening tanpa lagi merasa kecil atau kotor lalu berkata bahwa ayahnya selalu mengajarkan jika mereka hidup jujur dan menyayangi keluarga maka Tuhan tidak akan tidur dan ia hanya melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Bularas mengangguk pelan dan di tempat itulah ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan dan kesehatan bernama Yayasan Damar yang dikhususkan untuk membantu anak-anak jalanan agar tidak lagi harus berjualan di atas aspal panas demi bertahan hidup karena ia ingin memastikan tidak akan ada lagi anak seperti Arga yang harus berjuang sendirian. Kisah tentang miliarder yang menangis di jalanan karena selembar kertas pun menjadi viral dan menggerakkan hati banyak orang di kota itu hingga para pengusaha lain mulai mengikuti jejak Bularas untuk lebih peduli pada sesama. Kertas lusuh yang dulu tersembunyi di saku celana Arga kini dibingkai rapi di ruang kerja Bularas sebagai pengingat abadi bahwa harta terbesar bukanlah angka di rekening, melainkan kebaikan yang ditanam di hati manusia. Cerita ini ditutup dengan pemandangan Arga menggandeng tangan Bima berjalan menuju gedung sekolah barunya sementara Arga sesekali menoleh ke belakang melambaikan tangan kepada Bularas yang berdiri di kejauhan dengan mata berkaca-kaca penuh kebanggaan. Pesan hidup dari perjalanan mereka sederhana namun mendalam bahwa kebaikan tidak pernah hilang, ia hanya menunggu waktu untuk kembali kepada mereka yang tulus dan terkadang jawaban doa tidak datang sebagai tumpukan harta melainkan sebagai kesempatan untuk menjadi cahaya bagi orang lain karena dahulu Arga menjual rambutan demi bertahan hidup dan kini ia menanam benih kebaikan untuk masa depan sementara hidup mungkin tidak selalu manis namun selama ada kasih sayang dan kejujuran pahitnya dunia akan selalu bisa dilewati.